Selamat pagi buat anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu harap semua dalam keadaan sehat ya. Ya, kita lanjutkan materi kita mengenai gerak parabola. Sebenarnya catatannya sudah ada minggu lalu ya. Untuk itu perhatikan apa sih yang dimaksud dengan gerak parabola ya. Jadi gerak parabola itu dikatakan berbentuk parabola karena lintasannya itu memang dia seperti parabola ya. Jadi atau bisa juga gerak parabola ini disebut dengan gerak peluru. Untuk lebih jelasnya bisa kamu perhatikan lintasan parabola ataupun lintasan gerak peluru pada grafik berikut ya. Dimana di situ kamu lihat lintasannya telah diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X di situ adalah kamu dapat lihat jarak terjauh yang dicapai oleh sebuah benda, sedangkan untuk sumbu Y kamu bisa melihat titik tertinggi yang dicapai oleh sebuah benda. Jadi sebuah benda yang bergerak parabola dia mempunyai kecepatan awal atau yang disebut dengan V0 ya. V0-nya bisa kita uraikan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi V0-nya juga membentuk sudut elevasi terhadap sumbu X dan juga sumbu Y seperti itu ya. Nah, di situ bisa kamu lihat kalau dia terhadap sumbu X maka dia dinamakan V0 ataupun Vx0 ya. Sedangkan untuk sumbu Y dia adalah Vy0 begitu. Nah, saat dia bergerak terus dia nanti akan sampai pada titik tertingginya, di mana di titik tertinggi kecepatan benda itu adalah sama dengan 0 gitu ya. Jadi Vy sama dengan 0 sebelum dia akhirnya kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Nah, setelah dia sampai ke bumi, di situ kamu lihat dia diuraikan kembali yaitu Vx0 dan juga Vy0, dimana itu adalah merupakan titik terjauh karena dia terhadap sumbu X. Pada gerak peluru ini ataupun gerak parabola, dimana Vx itu adalah sama dengan Vx0 ya, yaitu terhadap sumbu X. Dia nilainya konstan terhadap sumbu X. Dimana kalau untuk menentukannya ya kalau dia terhadap sumbu X berarti kita kalikan dengan cos dari sudut elevasinya. Sedangkan untuk sumbu Y kita kalikan dengan sin terhadap sudut elevasinya begitu. Maka Vx sama dengan V0 cos theta 0. Sedangkan untuk Vy sama dengan V0 sin theta 0 dikurang GT. Kenapa demikian? Karena terhadap sumbu Y dia melawan arah gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi di situ bernilai negatif, makanya negatif G kali. Nah, itu tadi kecepatan terhadap sumbu X dan kecepatan terhadap sumbu Y. Sekarang kita mau melihat posisi dari X dan juga posisi daripada Y. Kalau untuk posisi, dimana kita ketahui bahwa jarak itu sama dengan V kali T. Jadi di sini jarak sama dengan posisi, posisi sama dengan Vx0 kali T. Kenapa? Karena dia terhadap sumbu X. Jadi kalau Vx0-nya tadi adalah V0 cos theta 0, maka dikalikan dengan T. Begitu juga dengan posisi pada sumbu Y ya, yang mana di gerak lurus berubah beraturan juga sudah kita pelajari bahwa S sama dengan V0T tambah kurang setengah AT kuadrat kan begitu ya. Jadi di sini A-nya kita ganti menjadi percepatannya kita ganti menjadi percepatan gravitasi karena dia melawan arah gaya gravitasi yang ke bawah, maka dia bernilai negatif. Makanya di sini Y sama dengan V0 ataupun Vy0T dikurang setengah GT kuadrat. Jadi untuk posisi Y bisa
kita tuliskan menjadi fenol sin theta 0 kali T dikurang dengan setengah GT kuadrat. Kemudian sebenarnya poin-poin yang paling penting dalam gerak peluru ini, selain tadi kecepatan tersumbu X dan juga kecepatan tersumbu Y, posisi tersumbu Y dan posisi tersumbu X. Nah, di sini juga ada yang namanya waktu, ya, yaitu waktu untuk mencapai titik terjauh dan juga titik tertinggi. Nah, yang pertama adalah waktu untuk mencapai titik terjauh. Waktu untuk mencapai titik terjauh itu bisa kita tentukan dengan persamaan T sama dengan 2 fenol sin theta per G, ya. Jadi kalau begitu berarti jarak terjauh yang sudah kita ketahui tadi bahwa posisi ataupun jarak itu sama, yaitu fenol X kali T. Kalau terjauh dia berarti terhadap sumbu X begitu ya. Jadi kamu masukkan persamaan untuk mencari waktu terjauhnya, maka untuk mencari jarak ataupun R bisa kita tentukan dengan fenol X dikali 2 fenol sin theta per G, atau 2 fenol dikali fenol. Di sini kan fenolnya sama-sama terhadap X ya, jadi makanya dia bisa menjadi 2 fenol kuadrat sin theta cos theta per G. Jadi jarak terjauh bisa kita tentukan dengan persamaan R sama dengan fenol kuadrat sin 2 theta per G. Sedangkan untuk titik tertinggi kita bisa tentukan waktunya dengan persamaan fenol Y per G, dimana fenol Y nya tadi kita dapatkan dari fenol sin theta, jadi kita bagikan lagi dengan G gitu ya. Dan untuk tinggi maksimum ini sebenarnya sama juga, mirip-mirip dengan GLBB juga. Jadi kalau sudah bisa GLBB sebenarnya ini tidak terlalu sulit begitu ya. Jadi tinggi maksimum itu H sama dengan fenol YT dikurang setengah GT kuadrat. Karena dia terhadap sumbu Y, dia melawan arah gaya gravitasi, makanya dia nilai G-nya bernilai negatif begitu ya. Oke, jadi karena fenol YT tadi adalah fenol sin theta, dikalikan dengan T-nya itu tadi kan adalah fenol sin theta per G. Jadi dikurangkan, kita substitusikan aja cara menentukan ataupun cara mencari T-nya. Jadi nanti hasilnya akan menjadi H max ataupun tinggi maksimum kita bisa dapatkan dengan persamaan fenol kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, perhatikan ini adalah poin-poin penting yang ada pada gerak melingkar ya, yaitu posisi pada sumbu X dan juga sumbu Y. Kalau dia sumbu X berarti fenol X kali T kan begitu ya. Jadi fenol X-nya itu tadi adalah fenol cos theta dikalikan dengan T. Begitu juga dengan komponen Y ya. Y itu adalah fenol Y dikurangkan ya setengah GT kuadrat. Jadi fenol Y-nya tadi adalah fenol sin theta kali T dikurang dengan setengah GT kuadrat. Sedangkan untuk kecepatan fenol X-nya tadi adalah fenol cos theta. Dia selalu dikalikan dengan sudut elevasinya ya begitu. Jadi kalau dia terhadap sumbu X berarti kalikan dengan cos, terhadap sumbu Y berarti kalikan dengan sin begitu ya. Jadi Vx bisa kita tentukan dengan fenol X atau fenol cos theta. Sedangkan untuk Vy bisa kita tentukan dengan fenol Y dikurang GT atau fenol sin theta dikurang GT. Dan yang terakhir itu percepatan. Percepatan di X sama dengan 0. Ya, percepatan di X sama, karena tadi kecepatan di gerak parabola ini adalah konstan ya. Jadi percepatannya sama dengan 0 terhadap sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y, percepatannya adalah sebesar negatif G kali T karena dia melawan arah gaya gravitasi ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Sebuah pohon mangga yang sedang berbuah berada pada jarak 10 meter dari seorang anak.
Anak tersebut sedang mengincar sebuah mangga yang menggantung pada ketinggian 8 meter. Jika anak tersebut mengarahkan batu pada sudut 45 derajat itu ya, terhadap horizontal, berapa kecepatan lemparan supaya batu mengenai sasaran, di mana percepatan gravitasinya diketahui 10 meter per sekon. Oke, kita lihat jarak terhadap sumbu X atau jarak horizontal. Ya, dia jaraknya tadi adalah sebanyak 10 meter ya. Tingginya 8 meter, berarti Y ya. Sudutnya sudut elevasinya itu 45 derajat dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita uraikan pertama, V0 X itu adalah berarti V0 cos alpha ya. Jadi V0 cos 45 begitu ya. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Maka karena V0-nya tidak diketahui, maka setengah akar 2 kali V0. Begitu juga dengan V0Y. Berarti kalikan dengan sin kan begitu ya. Jadi hasilnya adalah setengah akar 2 V0. Karena sin 45 juga sama dengan setengah akar 2. Makanya dia V0Y-nya juga adalah setengah akar 2 kali V0. Untuk jarak horizontalnya, tadi kan kita sudah tahu ya, R sama dengan V0T ataupun X sama dengan V0T begitu ya. X-nya diketahui 10 dikalikan dengan V0-nya setengah akar 2 V0 dikalikan dengan T. Maka dari sini kita bisa tentukan T-nya yaitu 20 dibagikan dengan V0 akar 2 ataupun itu berasal dari T sama dengan 10 per setengah akar 2 V0. Jadi 10 per setengah akar 2 V0 bisa kita sederhanakan menjadi 20 per V0 akar 2. Jadinya itu untuk T-nya, dan Y-nya juga diketahui V0Y kali T kurang setengah GT kuadrat. Maka kita substitusikan nilai V0Y-nya yaitu setengah akar 2 V0 dikalikan dengan 20 per V0 akar 2 dikurang dengan setengah dikali 10 kali 20 per V0 akar 2 kuadrat. Maka Y-nya tadi diketahui 8 titik tertingginya gitu ya, titik bendanya. Jadi hasilnya menjadi 10 kurang 5 dikali 20 kali 20 per 2 V0 kuadrat. Maka didapatlah hasilnya untuk V0 kuadrat sendiri adalah sama dengan 5 dikali 10 kali 20 per 2 yaitu 500 V0 begitu ya, atau sama dengan 10 akar 5 meter per sekon. Jadi kecepatan lemparan adalah sebesar 10 akar 5 meter per sekon. Itulah lemparan yang harus dilakukan anak agar dapat menjatuhkan buah mangga dari pohonnya. Oke, sampai di sini materinya. Silahkan tanyakan sama ibu yang tidak jelas ya, boleh japri ibu ya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa minggu depan.